Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita selama hidup di dunia ini, dan juga nikmat iman dan Islam. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir sampai akhir zaman. Para sahabat yang budiman, ini adalah akhir dari topik beriman kepada hari kiamat. Pertama, kita akan membicarakan percakapan penghuni surga dan penghuni neraka. Kemudian manfaat beriman kepada hari kiamat. Akan terjadi percakapan antara penghuni surga, penghuni neraka, dan ashabul a'raf. Mereka adalah orang-orang yang berada di sebuah tempat yang tinggi antara surga dan neraka, yang dinamakan dengan al-a'raf. Dan mereka adalah orang-orang yang timbangan kebaikan dan kejelekannya sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan para penghuni surga memanggil para penghuni neraka dengan mengatakan, sesungguhnya kami telah memperoleh apa yang Rob kami janjikan kepada kami. Dengan hak apakah kalian telah memperoleh apa yang Rob kalian janjikan kepada kalian dengan baik? Maka para penghuni neraka menjawab, betul. Kemudian seorang penyeru menyeru di antara kedua golongan itu seraya mengatakan, laknat Allah atas orang-orang yang zolim, yaitu orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan tersebut menjadi bengkok, dan mereka mengingkari kehidupan akhirat. Dan di antara keduanya, yaitu antara penghuni surga dan penghuni neraka, ada batas. Dan di atas al-a'raf ada orang-orang yang mereka mengenal masing-masing dari dua golongan tersebut dengan tanda-tanda mereka. Maksudnya, mengenal penghuni surga dan penghuni neraka dengan tanda-tanda mereka. Para syahabul a'raf menyeru penghuni surga seraya mengatakan, salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Mereka belum memasuki surga, sedang mereka ingin segera memasukinya. Dan apabila pandangan mereka dipalingkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Rob kami, janganlah engkau jadikan kami bersama-sama dengan orang-orang yang zolim. Kemudian ashabul a'raf memanggil beberapa pemuka orang kafir yang mereka kenal dengan tanda-tanda mereka, seraya mengatakan, harta yang kalian kumpulkan dan apa yang kalian sombongkan tidaklah bermanfaat bagi kalian. Apakah mereka ini, yaitu para penghuni surga, adalah orang-orang yang kalian telah bersumpah bahwasanya mereka tidak akan pernah mendapat rahmat Allah? Maka dikatakan kepada ashabul a'raf, masuklah kalian ke dalam surga. Tidak ada ketakutan atas kalian dan kalian tidak akan bersedih. Kemudian penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami air atau makanan yang telah Allah berikan kepada kalian. Para penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya atas orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari ini kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu telah melupakan pertemuan mereka dengan hari ini. Dan dahulu mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Quran Surat Al-A'raf ayat 44 sampai dengan 51.
dan akan didatangkan al-maut atau kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan didatangkan kematian atau al-maut dalam bentuk domba jantan yang amlah, maksudnya yang berwarna putih dan hitam, dan warna putihnya lebih banyak. Maka menyerulah para penyeru, wahai para penghuni surga. Para penghuni surga pun menjulurkan leher-leher mereka dan melihat. Kemudian penyeru tersebut berkata, apakah kalian mengenal ini? Mereka berkata, iya, ini adalah kematian. Dan mereka semuanya sebelumnya sudah pernah melihat kematian. Kemudian penyeru berkata, wahai penghuni neraka. Maka para penghuni neraka menjulurkan leher-leher mereka dan melihat. Kemudian penyeru berkata, apakah kalian mengenal ini? Mereka menjawab, ya, ini adalah kematian. Dan sebelumnya sudah pernah kami melihat kematian tersebut. Maka disembelihlah kematian. Berkatalah penyeru tersebut, wahai penghuni surga, kekekalan dan tidak ada kematian. Dan wahai penghuni neraka, kekekalan dan tidak ada kematian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Para penghuni surga akan bergembira karena mereka akan kekal di dalam kenikmatan dan tidak akan meninggal dunia. Adapun para penghuni neraka, maka mereka akan bersedih karena mereka akan kekal di dalam azab dan tidak akan meninggal dunia. Ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga dan penghuni neraka telah masuk ke dalam neraka, maka setan yang telah menyesatkan para penghuni neraka akan berlepas diri dari mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berkatalah setan tatkala perkara telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku telah menjanjikan kepada kalian, akan tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali aku tidak memiliki kekuasaan atas kalian, melainkan sekedar aku mengajak kalian, lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kalian mencelaku, akan tetapi celalah diri kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian, dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku mengingkari perbuatan kalian ketika sebelumnya kalian mempersekutukan aku dengan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang zolim akan mendapat siksaan yang pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 22. Demikianlah akhir yang buruk bagi setan dan para pengikut mereka. Mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dan demikian akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka akan kekal selama-lamanya di dalam surga. Manfaat beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat memiliki manfaat yang banyak dan pengaruh yang baik bagi seorang muslim. Di antaranya yang pertama, mengingatkan seorang muslim bahwa dunia hanyalah sebentar. Hari kiamat dan hisab mereka sudah dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah dekat bagi manusia hisab mereka, sedang mereka dalam kelalaian berpaling. Quran Surat Al-Anbiya ayat 1. Yang kedua, mengingatkan seorang muslim supaya tidak tertipu dengan kenikmatan dunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah sekali-sekali kamu tertipu dengan kegiatan orang-orang kafir di negeri-negeri. Kesenangan yang sedikit kemudian tempat kembali mereka adalah jahanam. Dan jahanam adalah sejelek-jelek alas. Quran Surat Ali Imran
ayat 196 sampai 997. Ketiga, mengingatkan seorang muslim bahwa kesuksesan sebenarnya adalah kesuksesan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu." Quran Surat Ali Imran ayat 185. Yang keempat, mengingatkan seorang muslim bahwa kehinaan dan kerugian yang sebenarnya adalah apabila seseorang masuk ke dalam neraka. Allah berfirman menceritakan ucapan orang-orang yang beriman. "Wahai Rob kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah menghinakannya, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zolim." Quran Surat Ali Imran ayat 192. Yang kelima, menguatkan kesabaran seorang muslim di dalam menghadapi musibah-musibah dunia yang menimpanya. Dia menyadari bahwasanya dirinya dan apa yang dia miliki adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang keenam, beriman kepada hari akhir atau kiamat mendidik seorang muslim supaya senantiasa ikhlas dan beramal. Karena dia menyadari bahwasanya amalan yang ikhlaslah yang akan bermanfaat di hari kiamat. Yang ketujuh, mengingatkan seorang muslim tentang pentingnya bersegera dalam bertaubat dan beristighfar dari dosa. Karena dosa adalah sebab semua bencana di akhirat. Yang kedelapan, beriman kepada hari akhir mengingatkan seorang muslim untuk senantiasa bersabar atas ketaatan kepada Allah dan bersabar dalam menjauhi kemaksiatan. Dan semua itu jauh lebih ringan daripada azab di akhirat. Yang kesembilan, mengingatkan seorang muslim akan besarnya nikmat Islam dan iman yang Allah berikan kepadanya, karena dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepadanya di dunia dan di akhirat. Yang kesepuluh, mengingatkan seorang muslim akan bahayanya kekafiran, kesyirikan, dan kemunafikan, di mana ketiganya adalah penyebab kekekalan di dalam neraka. Yang ke-11, beriman kepada hari kiamat akan mendorong seorang muslim untuk semangat berdakwah di jalan Allah, mengajak saudara seislam untuk berpegang teguh dengan agamanya, dan mengajak orang kafir untuk masuk Islam supaya terhindar dari azab yang kekal. Yang ke-12, beriman kepada hari akhir mengingatkan kita tentang pentingnya berdoa kepada Allah, meminta kebahagiaan di akhirat. Di antara doa di dalam Al-Quran adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari azab neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan apa yang mendekatkan kepada surga, baik ucapan ataupun perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa yang mendekatkan kepada neraka, baik ucapan ataupun perbuatan." Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Akhirnya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita di atas agamanya, mengumpulkan kita semua di dalam surga, dan menjaga kita semua dari api neraka. Sampai di sini dulu sahabat.
Nanti kita akan lanjutkan ke topik lainnya.